Selamat malam, Oma Opa, Ibu Bapa, dan saudara-saudara sekalian. Kita mengawali persekutuan doa malam ini dengan menaikkan pujian, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oma Opa, Ibu Bapa, dan saudara-saudara, bacaan Alkitab kita diambil dari Mazmur pasal 93 ayat 1a. Tuhan adalah Raja. Oma Opa, Ibu Bapa, dan saudara-saudara kekasih Kristus, Tuhan itu artinya Tuan, pemilik. Bukan hanya itu, pemazmur bilang Tuhan itu Raja. Artinya, Dia berkuasa, memerintah, berdaulat atas hidup semua manusia dan alam semesta. Dia Raja yang mencipta, memelihara, memimpin, memulihkan, dan menyelamatkan. Sehingga semua di alam semesta ini bekerja dengan benar, tepat, dan baik adanya. Karena itu, tidak ada yang bertabrakan. Misalnya, jam kerjanya bintang dan jam kerjanya matahari. Tidak ada anak yang orang tuanya tertukar. Berbeda dengan raja-raja di dunia, sang raja semesta, tahtanya bukan berasal dari singgasana yang megah dan mewah, tetapi dari kayu salib. Ia tampil sebagai raja yang menyelamatkan kita dari kuasa dosa, kejahatan, dan maut, serta memimpin kita kepada kehidupan abadi. Seorang anak akhir-akhir ini di musim dingin pulang ke rumah selalu malam hari. Suatu ketika ayahnya memanggil dan menegurnya, "Nak, ayah tidak mau kamu pulang kerja selalu selarut ini. Besok kalau pulang semalam ini lagi, kamu hanya akan mendapat jatah makanan berupa sepotong roti dan air putih dingin." Anaknya terdiam, sedih. Dan besok terjadi lagi, si anak pulang malam hari. Ketika duduk makan mengelilingi meja, di hadapan si anak terdapat sepotong roti dan segelas air putih. Si anak terdiam dan membayangkan malam ini dia akan kelaparan, menggigil, dan tidak bisa tidur. Sementara di hadapan ayahnya sepiring nasi, daging ayam, semangkuk sayur sop, dan segelas susu hangat. Lalu si anak melihat masing-masing mulai menyantap makanannya. Tiba-tiba ayahnya berdiri, mengangkat piringnya yang berisi nasi, daging ayam, semangkuk sop, dan susu hangat itu,
lalu meletakkan di depan si anak. Dan si ayah memindahkan piring si anak yang berisi roti dan gelas air ke depannya. Dan ayahnya memakan roti itu dan meminum air putih itu. Oma opa, ibu bapa dan saudara-saudara, di hati raja itu selalu ada kita. Dari tahtanya di surga, ia merentangkan tangannya untuk menyambut kita dengan penuh kasih dan damai. Ia memasukkan kita ke dalam rengkuhan kerahimannya, sehingga kita yang berbeban berat dan jenuh akibat pandemi, yang sakit berat dan lama, yang kesepian, bisa mengalami kelegaan, penghiburan, dan kekuatan, dan bisa terus berjalan maju di kehidupan ini. Pertanyaan kita sekarang, apakah di hati kita ada Kristus yang merajai hidup kita? Hati kita, pikiran, dan kehendak kita sehari-hari? Atau ada raja-raja yang lain, seperti uang kita, anak kita, kekhawatiran kita, atau ambisi-ambisi kita yang lain? Mari kita memberi tempat buat Kristus merajai hidup dan usaha kita, sehingga tubuh yang sedang menjalani proses pengobatan, para dokter, keluarga yang mendampingi, makanan, minuman, semua dapat bekerja dengan tepat dan maksimal. Kristus Raja, artinya Dia ada di pusat hati kita. Dia ada di semua keputusan-keputusan hidup kita. Kristus Raja, artinya kita mengutamakan Dia, meninggikan Dia, memuliakan Dia. Caranya, praktek hidup kita sehari-hari mendatangkan hidup, menghadirkan kasih, pengampunan, dan perdamaian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, malam ini kami bersehati mengundang Tuhan. Kami bertekad menempatkan Tuhan di tempat yang paling dalam dan paling luas. Tuhan, bertahtalah di sana dan merajai seluruh pikiran, hati, dan hidup kami. Bersama kami berdoa, Tuhan, berilah kekuatan, penghiburan, dan pertolongan-Mu bagi keluarga yang ditinggalkan Ibu Puspa, yaitu anak-anak, menantu, cucu, buyut, sehingga mereka mengalami kekuatan-Mu, penghiburan-Mu di kehidupan ini. Kami berseru memohon Tuhan memberi kesabaran, kekuatan, semangat, dan pemulihan bagi kekasih-kekasih kami yang sakit dan keluarganya yang merawat. Ibu Tina Permana, Ibu Sari Gita Enggawati, Ibu Tris Karyadi, Ibu Sin Apin, Ibu Ana Tobing, Ibu Leli Hadrian, Ibu Win Dewanta, Bapak Yo Ketong, Bapak Julius, Bapak Mulia Sitohang, Bapak Hadi Pratomo, Ibu Lim Aimoy, Ibu Trihana, dan banyak lagi yang lain. Kami berharap berilah hikmat-Mu Tuhan bagi pemerintah dan para tenaga medis, tenaga kesehatan yang selalu mengupayakan berjalannya vaksinasi dan upaya-upaya mengatasi coronavirus. Berilah Tuhan kesehatan bagi anak-anak kami dan juga kerajinan. Mereka tengah menghadapi dan mempersiapkan diri untuk ulangan dan ujian. Tuhan, rebahkan kami semua dalam rengkuhan kasih-Mu, sehingga malam ini kami semua dapat beristirahat malam dengan baik dan tenang. Dan bagi mereka yang tengah bekerja malam, berilah kekuatan-Mu sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Kristus Yesus. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah persekutuan doa malam ini. Selamat beristirahat, selamat malam. Sang Pemelihara hidup selalu bersama dengan kita semua. Amin.
Tuhan, ku sembah